Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Yuni Astuti dengan NIM 1706111000047. Aku mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini aku bakal maparin gimana sih kesulitan yang dihadapi, hambatannya seperti apa, atau solusi, saran terkait strategi, metode, model, dan media selama kegiatan PLP2 berlangsung. Tetap simak videonya, tonton sampai akhir, dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Pada saat pelaksanaan PLP2 yang berlangsung selama 6 minggu di daerah masing-masing, para mahasiswa diberikan kesempatan untuk praktik mengajar sebanyak 2 kali tatap muka dengan sampel siswa di sekitar rumah yang dikondisikan sedemikian rupa, tetapi harus tetap sesuai protokol kesehatan. Dalam kesempatan yang diberikan ini, praktikan atau mahasiswa berusaha melaksanakan tugas yang ada dengan sebaik-baiknya. Kegiatan PLP2 ini difokuskan pada kemampuan mengajar yang meliputi menyusun perangkat pembelajaran, baik dari rencana pekan efektif, prota, prosem, silabus, dan RPP. Pelaksanaan praktik mengajar yang selanjutnya menyusun dan menerapkan terkait evaluasi, analisis selama kegiatan PLP2 berlangsung. Banyak hal yang didapatkan di sini. Bagaimana cara kita mengetahui, mengakomodir kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekitar rumah saat kondisi pandemi. Kita dituntut mampu memahami karakteristik siswa sehingga dapat mengetahui metode, model, ataupun strategi yang cocok digunakan agar siswa tertarik untuk mengikuti skema pembelajaran yang kita buat. Kita juga harus bisa mengelola kelas agar dapat menciptakan situasi interaksi belajar mengajar yang tercipta dalam suasana psikologis yang kondusif, di mana ada jarak antara praktikan atau mahasiswa dengan siswa sesuai protokol kesehatan. Jadi ya mungkin kita kesulitan untuk memadupadankan di masa pandemi seperti ini. Terus kita harus memodifikasi pembelajaran, gimana yang awalnya berkelompok jadi sendiri-sendiri atau ada sekat antara satu dengan yang lainnya. Juga kita harus bisa mengelola kelas agar dapat menciptakan situasi interaksi belajar mengajar yang tercipta dalam suasana kondusif. Kita nggak cuma mengajar aja, tapi kita juga harus berinteraksi dengan siswa. Jadi, gimana cara kita sebagai fasilitator, kita memberikan ilmu, mentransfer ilmu, juga sebagai calon guru, kita harus bisa mengelola kelas, baik dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, sampai penutup. Bagaimana cara kita sebagai fasilitator atau guru untuk memanajemen kelas, mengakomodir kegiatan pembelajaran, memadukan berbagai komposisi dari tiap mata pelajaran agar berkesinambungan sesuai dengan output dari kurikulum 2013. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran terpadu misalnya, kita bisa mengimplikasikan atau menerapkan model pembelajaran keterhubungan connected, sarang atau nested, jaring laba-laba atau webbed, dan keterpaduan integrate. How we prepare our class, how we manage our student, and how we practice the material. Is it the point to make the learning objective is reached? Dalam setiap kegiatan atau acara, biasanya kita selalu dapat hambatan atau hal-hal di luar yang tidak kita inginkan. Jadi itu sebuah resiko dari seorang guru, gimana cara kita harus memiliki plan A, plan B. Kalau misalnya siswa kita saat hari ini ternyata di luar ekspektasi, ada yang sakit atau apa, itu gimana sih cara kita untuk meminimalisir hal tersebut. Nah, kalau selama kegiatan PLP2 kemarin, hambatan saya selaku mahasiswa atau praktikan yang menjalani kegiatan PLP2, mungkin lebih tepatnya ada gangguan dari luar, seperti saat kita take video, ada suara bising atau gangguan dari anak-anak di sekitar rumah, ada ponakan sendiri atau apa lagi, itu kan nggak bisa kita harus pastikan selalu steril atau apa, karena kondisi di tiap tempat itu berbeda-beda. Apalagi kegiatan PLP2 ini kita dilakukan secara daring. Istilahnya kita tidak terjun langsung ke sekolah dasar, tapi kita harus mencari sampel siswa sendiri di sekitar rumah. Kita harus menyesuaikan untuk ranah kelas berapa, terus kita harus memodifikasi pembelajaran. Mungkin kesulitannya atau apanya dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran. Kenapa? Karena kita harus menyusun perangkat pembelajaran
yang sesuai dengan adaptasi di era yang seperti ini, di era masa pandemi COVID. Normal belum normal, masih ambang-ambang gimana cara kita untuk normal. Nah, jadi mungkin kita kesulitannya di bagian menyusun perangkat pembelajaran, di mana di situ ada RPP, rancangan perangkat pembelajaran ya, di mana kita harus menyesuaikan, di mana proses pembelajaran itu harus tetap sesuai output yang diinginkan, tetapi kita harus menghindari atau mengurangi kontak fisik yang awalnya berkelompok. Kita harus meminimalisir yang pembelajaran harusnya berinteraksi satu sama lain, tidak ada touching dan lain-lain seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar memprediksikan hal seperti itu. Bagaimana cara kita memodifikasi pembelajaran, mengelola. Terus mungkin kesulitannya lagi, siswa itu masih masa transisi, di mana mereka hampir beberapa bulan tidak masuk ke sekolah, tidak bertemu guru, tidak bertatap muka. Jadinya mereka masih merasa asing. Duh, ini pembelajaran apa sih? Mereka lupa, mereka bingung. Jadi mereka semacam iya saja atau bagaimana. Jadi mereka masih masa proses menyesuaikan. Nah, itu kembali lagi sih gimana cara guru untuk memodifikasi pembelajaran tersebut agar tetap bermakna, agar tetap sesuai output yang diinginkan dan menarik tentunya. Nah, tugas kita sebagai calon pendidik nantinya, generasi penerus nih, kita kan harus mencetak generasi penerus bangsa. Itu kembali lagi bagaimana cara kita sebagai calon guru, sebagai pendidik nantinya untuk menyiapkan generasi kita ini agar siap. Jadi meskipun di masa pandemi itu bukan sebuah batasan untuk kita memberikan pendidikan atau kita menyalurkan materi ataupun informasi yang kita punya kepada anak didik. Jadi ya, kalau kita bicara tentang refleksi atau analisis, kegiatan PLP 2 ini merupakan salah satu sarana sebagai alternatif pemecahan masalah di era pandemi seperti ini. Jadi ada pembelajaran luring secara langsung dari beberapa mahasiswa yang di daerahnya masing-masing dengan mengumpulkan beberapa anak didik di sekitar rumahnya, meskipun dari berbeda-beda ranah kelas, tapi kita tetap menyampaikan proses pembelajaran. Setidaknya ada transfer ilmu di situ. Nah, kita sebagai guru harus memaksimalkan sebaik mungkin bagi siswa kita. Jadi solusinya atau analisisnya, kita harus mampu menyiapkan perangkat pembelajaran baik RPE, rencana pekan efektif, silabus, RPP, prota, promes, materi baik dari pembelajaran 1 sampai 6 itu harus tepat guna, tepat sasaran kepada siswa. Dan juga kita harus memadu padankan baik strategi, metode, media agar proses pembelajaran itu tetap tercapai sesuai outputnya. Mau dibawa kemana siswa ini? Ingin seperti apa? Ranahnya setelah ini, ranah psikomotor, afektifnya, psikomotornya seperti apa? Jadi harus tepat sasaran dan memang harus dipikirkan betul-betul. Juga kita sebagai guru harus menjadi fasilitator bagi siswa kita. Kita harus membimbing mereka. Dan satu lagi, kita harus selalu memberikan motivasi atau effort kepada mereka. Jadi ada inisiatif dari mereka. Meskipun aku hanya tahu seperti ini, ternyata aku masih mendapatkan motivasi dari guru. Jadi mereka ada inisiatif sendiri, ada semangat sendiri. Jadi gimana sih cara kita sebagai guru memanajemen kelas, memanage siswa kita, mengelola pembelajaran di kelas, jadi agar pembelajaran tetap bermakna, tepat sasaran, dan itu membuat siswa kita tuh aktif dan semangat di dalam kelas. Jadi solusinya untuk orang-orang di luaran, calon guru, calon penerus, jadi selalu memberikan yang terbaik semaksimal mungkin sebisa kita, dan selalu menjadi orang yang tetap rendah hati, selalu memberikan ilmunya, jangan patah semangat. Juga kita harus selalu tersenyum menghadapi siswa-siswa kita, karena karakteristik peserta didik tuh macam-macam. Jadi balik lagi, segimana sabarnya kita seorang guru untuk mendidik generasi penerus bangsa. Di penghujung video ini saya sebagai praktikan atau mahasiswa yang mengalami atau melakukan kegiatan PLP 2 ini, saya sangat bersyukur aja. Kenapa? Karena dengan ini saya bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu menyukseskan sebagai faktor pendukung sejauh mana saya selesai sampai saya bisa berdiri seperti ini. Saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen Bu Iza Fajriana, yang sudah sabar dan selalu memberikan masukan dan arahannya baik selama penyusunan perangkat pembelajaran, revisinya, dan praktisnya. Jadi
selalu menata baik dari learning by doing-nya dan praktisnya seperti apa. Terus juga dari murid-murid atau siswa-siswa yang sudah ikut membantu saya untuk mensukseskan kegiatan video PLP 2 ini, baik dari take video, briefing dan lain. Tapi saya juga memberikan mereka reward setelah mereka mengikuti video saya. Jadi jangan putus semangat, tetap semangat sekolahnya meskipun di masa pandemi. Dan juga teruntuk orang-orang di sekitar saya yang sudah ikut membantu, mengeffort, menyukseskan, menyiapkan segala keperluan saya, baik dari perangkat pembelajaran, media di rumah, ataupun memanggil siswa-siswa, terutama mama saya dan juga teman-teman di luar itu, seperti yang mengedit, membantu saya, meminjamkan ini itu. Jadi love you all, terima kasih untuk semua dukungannya sampai saya bisa sejauh ini berdiri. Dan jangan pernah menyerah sama apapun. Jadi kita bisa sukses pakai jalan kita masing-masing. Jangan lupa bahagia hari ini, jangan lupa tersenyum, dan terima kasih sudah melihat video ini. See you, bye bye.